Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Pratiwi dengan NIM 222180119 kelas 4C. Dalam video ini saya akan memaparkan materi IPAS kelas 4 SD bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan, kurikulum merdeka. Apa saja sih bagian tubuh dari tumbuhan? Lalu apa saja fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Nah, sebelumnya tahu nggak sih persamaan dan perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Jadi yang pertama, persamaan tumbuhan dengan manusia dan hewan itu sama-sama makhluk hidup, sama-sama memerlukan oksigen, sama-sama berkembang biak, sama-sama mengalami pertumbuhan, sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama memerlukan sinar matahari, dan lain-lain. Lalu perbedaannya yaitu tumbuhan bergerak terbatas, jadi tumbuhan tidak bergerak seperti makhluk hidup lainnya. Lalu tumbuhan memiliki dinding sel, tumbuhan juga dapat menghasilkan makanan sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih bagian tubuh tumbuhan. Nah, jadi pada umumnya semua tumbuhan itu memiliki akar, batang, dan daun. Tapi juga sebagian tumbuhan juga memiliki bunga, spora, dan duri. Nah, berdasarkan bentuknya, tumbuhan ini dikelompokkan menjadi akar, batang, dan daun. Nah, apa aja sih fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Ayo kita bahas. Pertama kita bahas akar. Akar itu bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya itu ke dalam tanah, dan memang umumnya akar itu berada di dalam tanah. Nah, lalu fungsi akar pada tumbuhan yaitu untuk menyerap air dan zat hara, dan untuk menunjang berdirinya tumbuhan, serta untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi akar pada tumbuhan yaitu untuk menyerap air dan zat hara, untuk menunjang berdirinya tumbuhan, dan untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu akar pada tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua, itu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Jadi cabang-cabang akar itu akan keluar dari cabang-cabang utama, dan biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya seperti tumbuhan pohon mangga, pohon jeruk, pohon cabai, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada akar serabut, yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Nah, akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, yang selanjutnya itu ada akar serabut, yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Nah, akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang, dan biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil, misalnya seperti tumbuhan padi, tumbuhan jagung, rumput yang seperti biasanya, dan lain-lain. Nah, bagian tubuh tumbuhan selanjutnya itu ada batang. Batang ini berfungsi sebagai penopang tumbuhan, sehingga membuat tumbuhan tersebut bisa berdiri dengan tegak. Batang juga menjadi jalur transportasi dari air dan zat makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis. Nah, batang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Yang pertama, batang kayu itu batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu. Nah, umumnya dimiliki pada pohon-pohon besar seperti pohon mangga, pohon pinus, pohon rambutan, pohon beringin, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada batang basah. Nah, batang ini itu batang yang lunak dan berair, seperti pada tumbuhan kangkung, bayam, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada batang rumput. Jadi batang ini itu nggak keras dan mempunyai ruas-ruas nyata dan berongga. Misalnya pada padi, serai, dan rumput-rumput pada umumnya. Bagian tubuh tumbuhan yang terakhir adalah daun. Nah, daun ini
biasanya tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun biasanya berwarna hijau. Kenapa? Karena di dalam daun terdapat suatu zat yang namanya zat klorofil. Daun dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun ini berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Seperti tulang pada tubuh kita, tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Maka dari itu tulang daun dibedakan menjadi 4, yaitu ada tulang daun menyirip, tulang daun menjadi, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Pada tulang daun menyirip, misalnya seperti daun rambutan, lalu tulang daun menjadi contohnya seperti daun singkong, daun pepaya, dan lain-lain. Lalu pada tulang daun melengkung ada daun gondok, daun sirih, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tulang daun sejajar, contohnya seperti daun tebu, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.